Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, dengan senantiasa mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mulai pembelajaran kita pada hari ini dengan bersama-sama berdoa, ya, membaca surat Al-Fatihah bersama-sama. Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dari mutiara salam marilah kita sanjungkan kehadiran Nabi besar kita Nabiyana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi Ibu ingin tahu kesiapan kalian dalam belajar. Apakah sudah siap? Sudah. Sudah bersih kelasnya? Sudah. Sudah siap di dalam belajar ya? Sudah. Alhamdulillah. Ya, baiklah. Sebelum belajar, Ibu ada sedikit kata-kata motivasi dari hadis yang berbunyi, "Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu thariqan ilal jannah." Yang artinya, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya untuk menuju surga. Masya Allah ya. Siapa yang mau masuk surga? Ya, mau semua ya? Ya. Masya Allah. Jadi, maka dari itu niatkan lagi belajarnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi menuntut ilmu, belajar itu karena Allah. Ya, jadi untuk materi kita pada hari ini yaitu akhlak pergaulan remaja, tentang perilaku terpuji dalam pergaulan remaja. Jadi perilaku terpuji itu adalah perilaku yang baik dalam pergaulan remaja. Ada yang tahu pengertian dari remaja itu apa? Tidak ada yang tahu? Jadi remaja adalah kelompok dari manusia yang baru tumbuh dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa, yaitu antara usia 13 sampai 19 tahun. Iya, benar sekali, antara usia 13 sampai 19 tahun. Nah, dalam masa ini seorang anak memiliki dorongan kuat untuk mengaktualisasikan diri menurut jenis kelamin untuk mendapatkan pengakuan sebagai penegasan identitas diri, baik dari segi fisik maupun biologis. Nah, masa remaja adalah masa yang labil bagi anak. Nah, dalam usianya, remaja dalam perkembangannya memerlukan lingkungan yang baik. Mengapa? Karena lingkungan yang baik juga mendorong untuk si anak ini menjadi pribadi yang baik. Nah, jika remaja tumbuh dalam lingkungan yang mendorong karakter terciptanya perilaku amoral atau perilaku yang tercela, tentu akan merusak masa depannya, begitu. Jadi yang pertama itu kita membahas tentang macam-macam perilaku terpuji dalam pergaulan remaja. Yang pertama itu ada ukhuwah. Nah, ada yang tahu ukhuwah itu apa? Ukhuwah adalah persaudaraan. Yang kedua itu mengembangkan wawasan keilmuan. Dan yang ketiga itu ada apa? Ya, tasamuh. Atau toleransi, saling menghargai. Nah, jadi ukhuwah atau persaudaraan ini terjadi karena adanya persamaan antara satu dengan yang lain. Karena itu ada istilah ukhuwah Islamiyah, yaitu persaudaraan karena kesamaan
agama, yaitu sama-sama Islam. Kemudian yang kedua ada ukhuwah watoniyah, yaitu persaudaraan sebangsa dan setanah air sekalipun berbeda agamanya. Yang ketiga itu ada ukhuwah insaniyah, yaitu persaudaraan antar sesama manusia apapun agamanya, bangsanya dan sukunya. Nah, maka harus saling menghormati. Nah, dalam kaitannya dengan remaja ini apa? Nah, salah satu masalah dalam pergaulan remaja yang sering terjadi adalah pola pergaulan yang bebas, ya. Jadi Islam memberi petunjuk bahwa antara laki-laki dengan perempuan itu diperbolehkan sampai pada batas tidak membuka peluang terjadinya perbuatan dosa. Nah, Islam adalah agama yang menjaga kesucian dalam pergaulan dengan lawan jenis, harus dijaga jarak sehingga tidak ada kesempatan terjadinya perbuatan tercela. Nah, dalam rangka menjaga kesucian pergaulan remaja agar terhindar dari perbuatan zina, Islam telah membuat batasan-batasan. Nah, batasan yang pertama itu laki-laki tidak boleh berdua-duaan dengan perempuan yang bukan mahram. Pernah dengar ya, kalau misalnya ada laki-laki dan perempuan yang bukan mahram itu berduaan di tempat sepi, maka yang ketiganya siapa? Setan. Iya, setan. Mula-mulanya berpandangan, kemudian berpegangan tangan, kemudian menuju kepada perzinahan. Nauzubillahi min dzalik. Ya, itu semua adalah bujuk rayu setan. Nah, untuk yang kedua itu apa? Laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim tidak boleh bersentuhan secara fisik. Nah, saling bersentuhan yang dilarang di sini adalah sentuhan yang disengaja dan menimbulkan nafsu birahi. Nah, itu batasan-batasan ya dari pergaulan remaja. Kemudian yang kedua itu ada mengembangkan wawasan keilmuan. Seperti apa contohnya, yang bisa kasih contoh? Tidak ada yang bisa? Iya, jadi Ibu kasih clue-nya deh. Seperti yang kita lakukan pada hari ini. Kegiatan apa yang kita lakukan pada hari ini? Kegiatan? Apa sih, Mbak? Belajar. Iya, kegiatan belajar. Jadi, untuk mengembangkan wawasan keilmuan itu salah satunya bisa dengan belajar. Bukan hanya belajar di dalam pendidikan formal saja, tetapi juga bisa di dalam pendidikan non formal. Seperti apa contohnya? Seperti mengikuti kajian-kajian ya, kemudian bisa mengikuti seminar-seminar dan lain sebagainya. Nah, contoh untuk di sekolah ini ada kegiatan apa sih dalam ekstrakurikuler? Pramuka, ya, kemudian rohis dan lain sebagainya. Itu merupakan salah satu contoh dari bagaimana cara mengembangkan wawasan keilmuan, ya. Untuk yang ketiga yaitu tadi ada tasamuh. Ya, tasamuh adalah sama saja dengan toleransi, saling menghargai atau menghormati. Nah, tasamuh ini adalah sikap menghargai dan menghormati terhadap sesama, baik terhadap sesama muslim maupun dengan non-muslim. Nah, sikap tasamuh juga berarti sikap toleran, yaitu tidak mementingkan diri sendiri dan juga tidak memaksakan kehendak. Salah satunya adalah menghormati dan menghargai perbedaan dengan segala kelebihan dan nilai positif perilaku terpuji dalam pergaulan remaja. Apa saja? Yang pertama itu menumbuhkan sikap arif dan bijaksana. Kemudian yang kedua menumbuhkan sikap disiplin diri. Yang ketiga menumbuhkan sikap mandiri. Dan yang keempat menumbuhkan sikap tanggung jawab. Nah, remaja yang mempunyai rasa tanggung jawab akan mendorong terbentuknya pribadi yang mampu menegakkan kebenaran dan keadilan.
penuh pengabdian, serta tidak menyalahgunakan profesi yang diamanatkan. Itu untuk nilai positif perilaku terpuji dalam pergaulan remaja ya. Kemudian membiasakan perilaku terpuji dalam pergaulan remaja. Seperti apa contohnya? Itu yang pertama, menutup aurat. Nah, aurat merupakan anggota tubuh yang harus ditutupi dan tidak boleh diperlihatkan kepada orang yang bukan mahramnya, terutama kepada lawan jenis. Nah, Islam telah mewajibkan laki-laki dan perempuan untuk menutup aurat dan menjaga kehormatan diri dan kebersihan hati. Ada yang tahu aurat laki-laki itu bagian mana dan mana? Aurat laki-laki. Ya, siapa? Adit. Aurat laki-laki yaitu anggota tubuh antara pusar dan lutut. Iya, jadi aurat laki-laki itu yaitu anggota tubuhnya antara pusar dan lutut. Sedangkan aurat bagi wanita itu siapa yang tahu? Ya, Sinta. Aurat bagi wanita yaitu seluruh anggota tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Iya, benar sekali ya. Jadi aurat bagi wanita itu seluruh anggota tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Ya, pintar-pintar ya. Untuk yang kedua yaitu mengajak untuk berbuat kebaikan. Nah, orang yang memberi petunjuk kepada teman ke jalan yang benar maka akan mendapatkan pahala seperti teman yang melakukan kebaikan itu. Dan ajakan untuk berbuat kebajikan merupakan suatu bentuk kasih sayang terhadap teman. Yang ketiga yaitu membiasakan mengisi waktu luang dengan kegiatan yang bermanfaat. Sudah dilakukan belum? Sudah. Ya. Jadi waktu luang itu jangan disia-siakan. Diisi dengan kegiatan yang bermanfaat. Kemudian membiasakan untuk menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Ya, remaja sebagai orang yang lebih muda sebaiknya menghormati yang lebih tua dan mengambil pelajaran dari hidup mereka. Nah, selain itu remaja juga harus menyayangi kepada adik yang lebih muda darinya. Dan yang paling penting adalah memberikan tuntunan dan bimbingan kepada mereka ke jalan yang benar dan penuh kasih sayang. Kemudian bersikap santun dan tidak sombong. Nah, itu untuk membiasakan berperilaku terpuji dalam pergaulan remaja. Selanjutnya, di sini gue akan bertanya ya, apakah kalian sudah paham semua? Sudah belum? Sudah. Ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, maka di sini Ibu akan mengevaluasi kalian sejauh mana pemahaman kalian terhadap pembelajaran kita pada hari ini. Ya, coba Ibu akan bertanya kepada Silvi. Silvi, ada berapa sih perilaku terpuji dalam pergaulan remaja yang kita pelajari pada hari ini? 3. Ya, ada 3. Apa saja? Ukhuwah persaudaraan, mengembangkan wawasan keilmuan, tasamuh atau toleransi. Iya, benar sekali. Berduk tangan buat Silvi. Ya, kemudian nih yang kayaknya ngantuk nih, Ferry. Ya, Ferry, nilai positif apa dalam pembelajaran yang kita dapatkan pada hari ini? 1. Menumbuhkan sikap arif dan bijaksana. 2. Menumbuhkan sikap disiplin diri. 3. Menumbuhkan sikap mandiri. 4. Menumbuhkan sikap tanggung jawab. Iya, benar sekali ya. Beri tepuk tangan untuk Ferry. Ya, Masya Allah ya. Berarti kalian benar-benar mendengarkan dan memperhatikan ketika guru sedang menjelaskan. Nah, selanjutnya Ibu akan bertanya kepada Sinta. Sinta, membiasakan perilaku terpuji dalam pergaulan remaja itu apa saja contohnya? Menutup aurat. Ya, kemudian Mengajak untuk berbuat kebaikan.
mengisi waktu luang dengan kegiatan yang bermanfaat, menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda, bersikap santun dan tidak sombong. Iya, Masya Allah, benar sekali. Beri tepuk tangan untuk kita. Ya, sudah paham semua ya? Untuk Nanda, Ibu lupa untuk Nanda. Tadi kan sudah dijelaskan ya, batasan-batasan dalam menjaga kesucian pergaulan remaja agar terhindar dari perbuatan zina. Ada apa saja, Nanda? 1. Laki-laki tidak boleh berdua-duaan dengan perempuan yang bukan mahramnya. Jika laki-laki dan perempuan di tempat sepi, maka yang ketiga adalah setan. Mula-mula saling berpandangan, lalu berpegangan, dan akhirnya menjurus pada perzinahan. Lalu semua adalah bujuk rayu setan. Iya, kemudian 2. Laki-laki dan perempuan yang bukan mahram tidak boleh bersentuhan secara fisik. Saling bersentuhan yang dilarang dalam Islam adalah sentuhan yang disengaja dan disertai nafsi birahi. Tetapi bersentuhan yang tidak disengaja tanpa disertai nafsi birahi tidaklah dilarang. iya, Masya Allah, benar sekali ya. Beri tepuk tangan untuk Nanda dan untuk kalian semua. Iya, itulah tadi materi kita pada hari ini, yaitu tentang akhlak pergaulan remaja, yaitu tentang apa? Perilaku terpuji dalam pergaulan remaja. Sudah paham semua ya? Alhamdulillah. Ya, untuk tugasnya di rumah, buka di halaman 57, ya, itu ada pilihan ganda dan esai. Di rumah diisi. Minggu depan dikumpulkan. Jadi jangan lupa di rumahnya belajar. Jangan lupa untuk mengisi soal-soal yang diberikan. Ya, mungkin cukup itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf dan kepada Allah Ibu mohon ampun. Akhirul kalam, Allahumma fiqil aqwani thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita pulang, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya, dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.